Pada siang hari ini agak tutorial bisa dimulai. Teman-teman nanti ada yang bisa nge-record nggak meet-nya? Oke. Jadi izin saya membuka dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Diara Nathan Suagea dari divisi akademik sebagai kadif dan sebagai ketuplak dari tutorial menjelang UAS. Jadi adapun tutorial kita pada hari ini yaitu senyawa organik polifungsi ya, yang akan ditutorkan oleh saya sendiri dan nanti akan menyusul kimia koordinasi. Oke, di sini karena saya dari RA, jadi mungkin ada materi yang kami belum sampai ya. Mungkin di PPT pertemuan 13 sampai 15 itu kami masih belum memahami, maksudnya masih belum belajar gitu. Dan mungkin tutorial ini nanti hanya sampai ke PPT pertemuan 12. Dan dikarenakan juga UAS SOP masih ada kemunduran jadwal, mungkin teman-teman semua bisa mempersiapkan nanti materi-materi di luar tutorial yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman bisa menyimak dengan baik, dan karena kita di sini sama-sama belajar, jadi jika saya melakukan kesalahan atau dalam penyampaian atau dalam penjelasan mungkin bisa disangka atau disampaikan dengan teman-teman. Mungkin kita bisa menunggu beberapa menit lagi ya teman-teman agar nanti tidak ada yang telat-telat. Mungkin kita akan mulai jam 14 lewat 10. Apa ya? Secara biokimianya gitu nanti akan kita pelajari. Namun pada dasarnya kita harus mengetahui tata cara penamaannya dan penentuan titik didih serta ke kebasahannya juga. Karena amina ini dasarnya itu amonia ya, yang dimana rumus amonia itu sendiri adalah Na3. Na3 yang dimana sebenarnya amonia ini bersifat basa ya kalau secara teori asam basa atau secara teori Lewis. Nah, kenapa dia disebut amina? Sebenarnya dari amonia ini banyak ya turunannya gitu, seperti termasuk si amina, imina, nitril, sama apa satu lagi ya, amida. Jadi ada amina, yang dimana amina itu merupakan nitrogen yang berikatan tunggal dengan C, atau amonia yang berikatan tunggal dengan C. Nah ini namanya amina. Kalau misalkan dia imina, dia itu berikatan rangkap 2 terhadap C. Ini imina ya. Nah sedangkan nitril itu berikatan rangkap 3 dengan C. Disebut nitril. Nah, amida itu turunan dari asam karboksilat yang dimana biasanya karboksilat itu terdiri dari 2 gugus ya, ada CO sama COH. Jadi gugus hidroksilnya itu akan digantikan dengan si amonia. Jadi penulisan strukturnya itu seperti ini, C rangkap 2O berikatan dengan amonia. Ini disebut sebagai amida. Dan sebagainya, masih banyak lagi ya, tapi mungkin kita akan fokus mempelajari beberapa hal ini aja. Nah, jadi kita ada soal ya, ini sebenarnya soal kuis, teman-teman sudah ngerjakan, tapi kita akan ulas kembali ya. Siapa tahu dari teman-teman ada yang lupa. Sebentar ya.
pada soal ini kita disuruh untuk menentukan nama ketiga senyawa ini dan jelaskan urutan kebasahannya. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan, di sini ada gugus amina ya. Ini amina dan dia bersifat sekunder karena dia mengikat dua atom C. Jadi dua atom C-nya itu ada di sini, teman-teman. C. Nah, kita akan menentukan namanya secara yupak. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita tentukan dulu ya teman-teman rantai terpanjang. Di sini ada C ya. Nah, di sini ada C. Kita bisa menghitung ya karena di sini dia terdekat dengan gugus utama. Jadi ini gugus prioritas ya. Lebih prioritas daripada si 1, 2, 3, 4, 5 si siklopentana. Karena siklopentana ini bersifat alkil atau cabang. Nah, jadi kita tuh harus mengenal senyawa kita dulu ya, agar kita analisis sehingga kita bisa menentukan nama senyawanya. Nah, di situ ada amina, lalu secara yupak akan ditulis dikarenakan di sini ada N ya. Nah, jadi kan si nitrogen ini atau si amina ini kan mengikat si C nih. Nah, jadi kita bisa menuliskan nama yupaknya itu N metil, yang ini ya metil ini ya. Ini metil. N metil satu. Nah, kan hitung dari sini ya, 1, 2. Jadi kita bisa tentukan bahwa di sini dia mengikat mulai dari sini ya, dari sini. Si C di sini dia tuh mengikat siklopentana. Maka kita bisa nyatakan ini 1 siklopentana sorry teman-teman, hitungnya dari sini deh. 1, 2. Sorry. Siklopentana satu amina. Nah, jadi secara yupak begini ya teman-teman. Nah, jadi kan kalau nggak salah itu kan ada yang penamaan secara CA atau chemical abstract dan trivial. Nah, bagaimana cara penamaan trivialnya? Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan penamaan secara trivial itu kita jadi penamaannya itu tidak sistematis ya. Jadi ya kita menyebutkan gugus fungsinya aja biasanya gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada metil, ada cabang kan, nah kita bisa menyebut ini metil karena lebih prioritas si NH. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada metil, ada siklopentana dan ada amina, berarti kita bisa menyatakan nama senyawa ini berdasarkan gugus fungsinya saja. Nah, bagaimana penulisannya? Kalau secara trivial, namanya itu metil, siklopentil, metil, siklopentil, etil. Nah, di sini ada etil ya. Etil yang berikatan dengan si amina. Etil amina. Jadi rantai induknya itu terakhir ya sebelum si penyebutan gugus prioritas atau si aminanya. Nah, kalau misalkan teman-teman gampang pahamnya, di IPAK dan trivial itu pokoknya aminanya terakhir gitu.
penyebutannya. Mungkin secara kimia abstraknya kita coba dulu. Secara CA-nya luar itu ada jembatan. Karena di situ ada etanamina. Males baca. Nah, jadi perbedaannya itu kalau semisalkan si trivialnya tadi dia itu hanya menyebutkan gugus fungsi. Kalau semisalkan dia metana akan disebut metil. Kayak mana ya? Semua rantai induk ataupun cabang itu akan memiliki nama yang sama jikalau dinamakan secara trivial. Jadi kalau misalkan dia CA pasti beda ya. Jadi nanti kita akan menyebutkan nama rantai induknya dulu dan aminanya lebih duluan gitu. Jadi namanya itu seperti ini, etanamina. Emang agak ribet ya penamaannya. Jadi nanti tergantung di soal, mungkin nanti teman-teman akan menemukan soal yang disuruh menyebutkan nama senyawa secara trivial CA ataupun IUPAC. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa tahu bagaimana cara penulisannya. Nanti jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan teman-teman, nggak apa-apa. Jika masih dalam proses penjelasan ada yang ditanya nggak apa-apa, tinggal resen saja. Jadi penamanya tadi itu seperti ini, N-metil. Ya, dari etanamina N-metil. Spin rendah. Satu. Spin rendah tah. Siklo. Pentil. Spin. Ya, I see. 7, berarti 6. Kenapa? Berarti lepas 1 ya? Nah, jadi kira-kira secara chemical structure-nya seperti ini teman-teman. Jadi rantai induk atau rantai induk beserta gugus fungsi utamanya itu di depan ya, lebih awal daripada cabang-cabangnya. Itu secara chemical abstract. Kalau high spin sama aja. High spin ke low spin. Atau secara gampangnya itu urutannya itu rantai induknya dulu dan gugus fungsinya, dan terakhir tuh substituen. Nah, substituennya itu apa? Itu metil sama siklopentil. Kan ini nih rantai induknya nih. Ini. Kira-kira di bagian ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Mungkin selanjutnya nanti kita akan membahas nama IUPAC-nya saja ya. Kita tidak akan membahas tentang trivial dan chemical abstract-nya. Jika tidak akan ditambahkan, tidak ada yang ditanyakan, kita akan next ke bagian B ya, penamaannya. Nah, jadi kita langsung saja menentukan ya. Di sini dia bersifat amina tersier karena dia mengikat 3 atom C. Jadi bisa dihitung dari sini 1, 2. Sebenarnya hampir sama ya, hanya perbedaannya itu karena dia mengikat 3 atom C. Jadi kita bisa sebut nama secara IUPAC N, dimetil 1 siklo penta amina. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian C ini ada gugus fungsi amida ya. Di sini ada C, N, O. Lalu di sini ada etil. Kita bisa hitung rantai induknya dari sini 1, 2. Hampir sama sebenarnya yang sebelumnya.
Karena ada amida, maka penamaan secara yupanya berbeda. Yang beda itu hanya gugus fungsi dari si aminanya saja. Jadi secara yupak dia bisa dituliskan seperti ini teman-teman. N-etil. Ya, jadi kita menyebutkan substituen yang terikat di N-nya dulu ya. Lalu 2 siklo pentil propanamida. Nah, seperti teman-teman. Oke, mungkin kita sudah selesai di bagian tata namanya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian penentuan urutan kebasahannya terlebih dahulu. Nah, urutan kebasahan. Nah, jadi kebasahan ini sebenarnya tergantung pada kemudahan PEB pada N menerima proton. Nah, jadi kan di sini ini di bagian ini ya, di bagian B, ya kita perhatikan bagian B. Di sini kan ada 3 tangan ini. Nah, sedangkan nomor atom dari sinitron ini adalah 5. Yang artinya ada 3 atom yang dipakai secara kovalen ya, N dengan C. Maka di sini ada 2 elektron atau disebut sebagai 1 PeB yang tersisa. Nah, jadi sebenarnya ini dipengaruhi oleh PeB ya. Jadi dia itu memiliki PeB, dia yang paling basah. Nah, kalau dengan si nitrogen sama juga ya, dengan yang bagian A itu sama juga ya. Ada 3 PeB di sini. Ada 3, ada 1. Nah, kalau di sini ada juga. Nah, kita lihat dari PeB-nya dulu teman-teman. Nah, lalu kita bandingkan dari amina tersier yang ini sama amina sekunder sama amida, mana yang lebih basah. Jadi kita lihat ya, dari terdelokalisasinya elektron dalam suatu senyawa. Nah, jadi kan kalau misalkan disebut delokalisasi, itu syaratnya pasti harus ada PeB sama ikatan tangkapnya. Nah, jadi jikalau semakin gampang elektron terdelokalisasi, dia akan semakin asam. Nah, kita lihat nih, yang terdelokalisasi itu yang paling gampang itu apa? Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada ikatan rangkap dan PeB pada nitrogen. Di sini ada ikatan rangkap, juga ada PeB. Maka di sini akan mudah terjadi delokalisasi elektron, maka bisa kita katakan dia ini bersifat asam atau kebasahannya itu rendah ya. Basa lemah lah bisa kita katakan, basa lemah. Nah, kita sudah menemukan basa yang paling lemah ya, yaitu si bagian C, lalu kita lihat bagian A dan B. Nah, kita lihat kalau misalkan si N ini, si bagian A ini dia memiliki PeB dan memiliki dan berikatan dengan 2 atom C ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan mereka seperti ini, kita harus melihat mana yang paling gampang atau yang paling gampang istilahnya itu diserang oleh air ya. Kan semakin basah maka dia akan semakin semakin gampang melepas proton atau terprotonasi gitu, tersolvasi dalam air. Nah, jadi kita bisa melihat gitu teman-teman. Di sini dari tingkat steriknya ya, di sini ada 3 atom C. Maka bisa kita katakan kalau menerima proton ya, bukan melepas. Kemudahan N menerima proton, bukan melepas. Sorry, salah. Nah, jadi sebenarnya ada juga secara teori ya, mungkin teman-teman nanti juga bisa dalamin kalau misalkan amina sekunder itu, amina sekunder itu
sekunder Sebenarnya udah Mbak kriteria selalu jembatan batu itu nanti serubung dalam. lebih kurang basah daripada amina primer. Ya mungkin teman-teman ini bisa hafal ya, atau bisa cara gampangnya dihafal saja. Ya amina itu yang amina tersier. Salah. Kemana? Nah begitu juga dengan amina primer. Jadi amina primer itu paling kurang basah itu daripada dibandingkan dengan amina sekunder dan amina tersier. Nah jadi kita bisa lihat di sini, ini kan bersifat tersier, ini bersifat sekunder, maka yang paling basah adalah yang A ya. Kayaknya kebalik deh. Maaf. Ini tersier. Ada koreksi lagi, yang lebih basah itu harusnya si sekunder. Dikarenakan tingkat solvasinya. Mungkin teman-teman bisa hafal saja gitu. Jadi urutannya itu A, B, dan C. Jadi A lebih basah daripada B dan B lebih basah daripada C. Karena yang paling basah tadi C ya, karena terjadi delokalisasi elektron. Oke, next kita lihat di kelarutan dalam air. Nah, sebenarnya semakin basah semakin gampang larut ya. Tapi kita lihat nih dari bagian C. Sebenarnya kita bisa dapat ya tadi pada awalnya kalau misalnya kita lihat sebenarnya kita bisa langsung dapat A itu yang paling larut gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lagi, kita melihat sifat kepolarannya ya. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat kelarutan, kita lihat sifat kepolarannya, karena yang ditanyakan ini kelarutan dalam air. Nah, kalau misalkan kelarutan dalam pelarut lain mungkin beda gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ada ikatan hidrogen, sama ada ikatan karbonil ya. Yang dimana ikatan karbonil ini sangat polar. Ikatan karbonil sangat polar, dan di sini ada ikatan hidrogen ya. Dan itu juga bersifat sangat polar. Nah, sedangkan pada bagian A dan B itu hanya terdapat donor akseptor ya. Kalau bagian A itu yang terdapat donor akseptor, atau tidak terdapat gugus yang polar seperti si ini, kecuali si bagian A ya, masih ada gugus polarnya, ada gugus hidrogennya. Nah, sedangkan si B ini dia tidak memiliki sama sekali nih, tidak ada ikatan hidrogen, tidak ada ikatan polar juga. Karena air kan yang seperti kita kenali bersifat polar ya. Berarti kita bisa naruhlah B ini di peringkat terakhir. Jangan. Nah, di sini kita lihat nih. Tadi di sini ada dua gugus polar, ya, sedangkan di bagian A itu hanya satu, maka kita bisa nyatakan ya urutannya itu CAB ya. CAB. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi yang kita perhatikan itu gugus fungsinya ya sebenarnya kalau misalkan ingin menentukan urutan kelarutan. Kalau bagi teman-teman, kalau ujian ditanya nanti urutan kebasahan, mungkin teman-teman bisa menghafalkan ini dengan teori delokalisasi elektron ya terhadap basah-basah. Oke, mungkin kita sudah selesai di pembahasan bagian 1 ya. Jadi saya harap teman-teman tutorial ini bisa bermanfaat agar nilai SMP-nya nggak UP lagi ya secara online dari Pak Arif ataupun dari Bu Hawa. Nah, ini soalnya saya ambil pokoknya dari YouTube deh. Tuliskan reagen yang digunakan untuk mengubah senyawa 1 bromo 3 metil butana menjadi beberapa senyawa sebagai berikut. Nah, di sini kita ada dikasih 1 bromo 3 metil butana ya. Lalu kita akan mensintesisnya menjadi senyawa-senyawa ini. Ini namanya senyawa amina semua ya, kecuali ini.
Mungkin kalau misalkan sempat kita akan bahas ini, tapi karena kita akan fokus ke sini saja ya, 3 poin ini. Oke, bentar ya. Jadi dalam menentukan sintesis 1 bromo 3 metilbutana ini sama teman-teman, hal yang pertama kita lihat adalah gugus awalnya. Nah, karena di sini ada halida alkyl primer ya, halida alkyl primer. Ini mana karena bromo itu berada ini bromin ya, bromin. Aduh. Birulah. Karena si bromin ini ada pada karbon primer, sebenarnya reaksi yang paling gampang ini reaksi nukleofilik ya, SN2. Karena secara kita ketahui kalau misalkan dia itu primer ya, maka ya lebih gampang terjadi SN2 gitu. Nah, jadi pada mekanisme SN2 ini nukleofilik akan menyerang karbon ya, yang mengikat PR dari arah belakang gitu. Sehingga si BR nanti bisa keluar jadi gugus fungsi. Nah, jadi kita di sini sebenarnya ini soal yang sulit ya, karena di sini nggak ada dikasih keterangan reagennya, cuma dikasih sintesis 1, sintesis 2, sintesis 3, sama sintesis 4. Jadi kita mungkin nanti di soal itu ada penentuan reagen ya. Mungkin teman-teman bisa hafalin saja dari reaksi sintesis amino itu reagen yang digunakan itu apa saja dan di jenis sintesis secara apa. Nah, jadi pada sintesis pertama ya, kita bahas sintesis pertama dulu teman-teman. Sebelumnya terlalu cepat nggak atau gimana teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan? Aman dok. Ya, aman ya. Nah, jadi pada sintesis pertama ini target kita adalah apa ya namanya ini? 3 metil butana 1 amina. Nah, 3 metil 1, 2, 3. Ini metil ya. 3 metil butana 3 metil ya, butana amina aja lah. Oke. Nah, kita harus mendapatkan produk seperti ini. Jadi karena ingin mengganti, karena ini hampir sama ya struktur ini hanya beda BR-nya dan NH2-nya saja, berarti kita bisa nyatakan bahwa sintesis 1 ini mengalami reaksi SN2 ya. Nah, maka kita harus memilih nukleofilik yang dapat menghasilkan gugus amino. Nah, jadi tahap pertama itu biasanya kita melakukannya dengan menggunakan reagen mekanisme SN2 ya. Biasanya itu ada KOH dan air. Jadi mungkin reagennya bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi kita gambarkan dulu strukturnya. Jadi kita menggunakan pelarut KOH ya. KOH. Nah, karena kita pengen mengganti jadi amonia, biasanya kita apa ya istilahnya ya? Pokoknya kita harus mensubstitusikannya dengan OH dulu agar karena kita nggak bisa langsung NH2 ya. Kita harus melakukan tahapan apa ya namanya? Ya, pokoknya kita harus menggantikan dengan BR dulu yang baru nanti akan kita gantikan dengan NH2 atau si amonia. Nah, jadi pada awalnya si OH ini
karena dia bersifat nukleofilik akan menyerang si C yang di sini ya. Nah, sehingga akan terbentuk seperti ini. Dimana ini akan menjadi living group ya, gugus Golgi. Si proteinnya akan menjadi gugus Golgi. Maka akan direaksikan, selanjutnya akan direaksikan dengan amonia ya. Amonia berlebih. Jadi NH3. Tapi berlebih ya teman-teman. NH3 berlebih. Maka akan terjadi reaksi SN2 lagi, akan menyerang C karbonnya. C yang mengikat gugus hidroksil. Maka akan terbentuk senyawa yang kita inginkan. Nah, ini disebut sebagai senyawa amina primer. Nah, dapat ya teman-teman, selesai ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan kesamaan struktur, tapi yang beda hanya fungsinya saja, dan dia bersifat primer, ya kita bisa simpulkan bahwa mekanisme tersebut SN2 ya teman-teman. Oke, ini tahap pertama. Sintesis 1. Nah, sintesis 2. Nah, jadi produk yang diinginkan itu juga amina primer ya, tapi sebentar. Ini ada ketambahan dikit ya rantainya. Ya. Jadi di sini ada penambahan alkilnya juga ya, karena di sini kita bisa lihat ya, kita hitung gugus karbonnya ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini kita bisa lihat di sini terjadi alkilasi ya. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan SN2 karena yang ditambahkan itu CH3 yang ini ya, CH3 dan NH2. Nah, karena dia bersifat primer, maka kita juga akan menggunakan mekanisme SN2. Nah, apa regen yang kita gunakan? Jadi karena dia di sini harus menggunakan nukleofilik yang sangat kuat, maka kita harus menggunakan juga regen yang nukleofiliknya itu kuat ya. Jadi pertama itu kita akan menggunakan regen NaN3. Ya, biasanya kita kalau misalkan terjadi alkilasi dengan substitusi amonia, kita bisa menggunakan NaN3 sebagai reduktor ya. Atau natrium azida. Nah, jadi tahap awalnya ini gugus bromo ya atau bromin ini akan digantikan dengan gugus azida sehingga terbentuk alkil azida. Jadi pada awalnya seperti ini. Bentar ya.
Sebentar ya teman-teman. Seperti ini. Saya lupa gugus bentuk strukturnya, takut salah nanti kalau misalkan ngasal buat. Oke. Jadi karena azida ini bersifat nukleofili kuat, maka akan diganti si BR ini akan digantikan dengan azida. Maka akan terbentuk seperti ini. Yang 3 aja kan? Ini akan menyerang ini ya. Oke. Nah, setelah itu gugus azida itu akan direduksi dengan menggunakan H2PD. Ya, maka karena di sini ada N3 ya. Jadi kalau nggak salah ada di PowerPoint itu sudah dijelaskan. Ini reaksi tentang apa ya? Bentar ya, teman-teman. Soalnya baru buat. Bentar. Jadi nanti akan ada radikal hidrogen ya, karena kan palladium itu kan logam ya. Jadi di permukaannya nanti jikalau misalkan berinteraksi, maksudnya gas hidrogen itu berinteraksi dengan palladium itu akan menghasilkan radikal bebas, radikal hidrogen. Maka nanti radikal hidrogen ini nanti akan yang mensubstitusi dari si azidanya menjadi si amina primer. Jadi nanti secara singkatnya nanti ada radikal H ya yang akan menggantikan si N ini yang 3N ya, yang 3N ini menjadi NH2. Karena ada radikal ya, mungkin secara penjabarannya nanti teman-teman bisa cari. Nanti akan terhasilkan seperti ini. NH2. Nah, jadi secara mekanisme seperti ini ya. Ntar saya cari dulu ini mekanismenya tentang apa. Ntar teman-teman lupa. Sebenarnya nggak ada nama mekanismenya ya, pokoknya ini mekanisme SN2 lah, nggak ada spesifiknya, pokoknya ini SN2 nggak ada spesifiknya, hanya karena dia ada alkilasi juga, penambahan alkil ya, maka akan seperti itu. Oke teman-teman, jadi tadi ini bukan natrium ya, pantas tadi ya kan, ini CH3 metil anhidrida. Ya nanti teman-teman bisa koreksi lah kalau misalkan emang ada kesalahan ya. Oke, kita langsung masuk ke sintesis 4 dulu.
Jadi pada sintesis 4 ini adalah produknya adalah amina sekunder ya. Jadi berbeda dari beberapa sintesis yang sebelumnya, kita akan menghasilkan amina sekunder. Jadi pertama, 1 bromo 3 metil butana ini atau ya reaktan kita ini akan kita reaksikan terlebih dahulu dengan NH3. Nah, jadi akan kita lakukan dulu reaksi SN2. Ya, jadi begini. Sebentar ya, saya perbaiki ini dulu. Ada kesalahan. Oke. Jadi yang pertama 1 bromo 3 metil butana ini akan direaksikan dengan NH3 dulu ya, di reaksi SN2 dulu. Seperti terbiasa kita reaksikan dulu dengan KOH yang nggak bisa langsung ya. Dan menjadi seperti ini. NH3 ya. Kilasi lagi. Oke. Nah, jadi mekanismenya ini Apa sih? atom nitrogen yang akan menyerang. Bentar, ini kan nukleofilik ya, ini positif, ini negatif. Kok ada Nah, air? jadi si atom nitrogen pada amina ini akan menyerang si gugus metil, karena ini kan seharusnya bersifat itu ya, bersifat nukleofilik karena memiliki PEB. Nah, jadi nanti ini akan menyerang si metil ya pada iodin. Berarti tadi harusnya salah dong. Terusnya oxidasi dulu. Ntar nanti diperbaiki. Jadi nanti PEB dari si nitrogen itu akan menyerang si CH3I ya. Maka akan terbentuk seperti ini teman-teman. Ada tambahan ya. Nomor tetap N, hanya ada tambahan di sini. Nah, Astaga, kok nggak bisa sih? salah ya. Sebentar. Amina sekunder. La ilah, kenapa Rima? Atau kita ubah aja deh. Gimana sih? Gue nggak ngerti. Lupa ubah soalnya ternyata. Ini ada aja.
produk yang kita inginkan tuh harusnya ini ya, bukan ini teman-teman. Sebenarnya ini aku lupa ubah ya, karena kan aku nggak langsung copy paste semuanya. Cuma kok catatanku hilang, iya toh. Harusnya ini ya teman-teman hasil yang kita inginkan. Oh, Nah, maka kita akan temukan senyawa ini. Jadi kita kalkulasi terlebih dahulu. Ya, maka nanti I-nya ini karena dia gugus pergi, maka dia akan ya pergi ya dari si senyawa aminanya. Oke, mungkin itu ya teman-teman. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Yang nomor sintesis ini kayaknya tidak perlu ya. Oke, karena tidak ada, kita masuk ke soal selanjutnya. Di sini aku nggak nulis soalnya ya, atau nggak soalnya aku tuliskan saja. Nah, kita masuk ke sama juga masih sintesis amina, tapi kita lebih kompleksnya aja. Menggunakan metilamina, propin, reaksi benzena ya. Jadi kita akan mereaksikan benzena dengan si metilamina. Atau reaksi sintesis itu masih apa namanya? Dari CH3NH2 ya. Akan menghasilkan amina. Akan menghasilkan itu. Pokoknya secara singkatnya, sebentar saya gambarkan dulu biar. Iya, oke, ini pas awal itu kan. Lalu yang diambil gimana? Amina primer. Ini kok iya sih, ada suhunya kecubah. Kayak hilang. Jadi kita akan menggunakan regen amina primer ya, bebas amina primer apapun yang akan menghasilkan amina primer juga, tapi kayak kita mensubstitusi gitu amina primer dalam satu senyawa. Jadi regen yang akan kita gunakan itu ada propiofenon ya, seperti yang dibentuknya. Mau kimia koordinasi ya sih. Kimia koordinasi, kimia unsur. Lalu ini apa yang hilang sebenarnya? Kok tiba-tiba hilang? Sumpah keren. Oh, C2H5. Kan habis UAS itu, habis UAS lalu kelas UAS ya, iya kan UAS. Nah, jadi kita akan mereaksikannya dengan contohnya etilamina. Etilamina. Tuh, gede. Nah, caranya itu bagaimana?
Maka pertama-tama kita akan melakukan protonasi ya, protonasi terhadap si C-karbonil pada benzena. Ini seperti ini teman-teman. Jangan gini. Nah, ini namanya propionol ya, propifenol. Ini soalnya saya buat sendiri ya teman-teman, dan mungkin teman-teman agak asing ya dari senyawa ini. Asing apa itu? Oke, maka kita protonasi terlebih dahulu ya. Bukan nih, protonas. Sebentar. Oh, nggak perlu protonasi. Sorry. Aduh. Jadi ini bisa langsung ya. Nanti si etilamina akan menyerang C-karbonil. Karena ini bersifat elektrofilik ya. Maka si lain gitu. Nah, maka akan terbentuk pemutusan ikatan ya, karena terjadi adisi. Maka tanda panahnya itu akan seperti ini. Tadi menyerang kan berarti dia ke sini. Diputus ya. Minus. Di sini ada etil ya maksudnya. Nah, jadi karena tadi NH yang di sini itu ya, di ini sebentar, NH2. Nah, maka akan jadi reaksi protonasi ya, dimana H yang dilepas, yang dimana dalam suatu waktu tertentu akan ada ion Na+, yang dimana agar dia stabil ya, ini kan masih ada minusnya, ada muatannya, diprotonasi terlebih dahulu. C2H5. Nah, setelah diprotonasi, kita melepas gugus OH-nya ya, karena kan ini kan masih bersifat ini ya, ada oksigen gitu, ada oksigen. Jadi kan kita kan ingin menghasilkan amina gitu. Aduh, jelek banget ya. Susah banget. Nah, oke, kita melakukan reaksi hidrolisis, yang dimana di sini akan terjadi pelepasan oksigen, akan menghasilkan amina ya nantinya ya. Kok kayak gini sih?
lepaskan. Nah, jadi karena tadi si oksigen ini lepas, maka ini dilepas ya, akan terjadi penambahan ikatan tangkap di sekitar N. Jadi karena kan ini kan lebih elektron negatif nih, karena OH-nya lepas, maka yang menangkap elektron itu adalah si N, karena dia lebih elektron negatif daripada si C. Maka akan terbentuk ikatan tangkap nih antara C di sini dengan si NH2. N apa tadi? NCH3 CH2 CH2H5. Nah, maka akan kita lakukan yang namanya reduksi ya. Nah, kita menambahkan si hidrogen ya. Nah, jadi reduktornya itu adalah NABH OAC 3 kali. Nah, ini salah satu reduktor yang digunakan yang untuk menghasilkan amina. NABH OAC 3 kali. Maka setelah direduksikan, maka ikatan tangkapnya akan putus ya, menjadi udah aja lah. Kok dosen bisa SSI doang? Kurang gak sih? Kurang impresi. NH. Jadi tahapannya itu ada 3 ya teman-teman, ada protonasi, hidrolisis, sama reduksi. Nah, jadi biasanya reaktor yang digunakan itu adalah NaBH OAC 3 kali. Mungkin ini wajib dihafal ya, reduktornya mungkin akan keluar juga. Emang ada kayak gituan? Oh alah, berapa detik? Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nama yupaknya ditentukanlah. Beda ya. Jadi nama yupaknya ini karena dia N ini memiliki 1 metil, maka nama yupaknya itu diawali dengan N metil 1 fenil, cepat aja lah ya, N metil 1 fenil 1 fenil propan 1 amina. Nah, jadi begini mekanisme reaksi amina primer. Ada yang mau tanyakan sampai sini teman-teman? Ini masih ini ya, benzaldehida ya, benzaldehida. Sorry teman-teman, ini benzaldehida dengan amina. Benzaldehida. Plusnya itu aku cuma nambahin ini ya, C2H5. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Gimana?
Oke, mungkin masih belum ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Ini astagfirullah. Mungkin cuma sekilas saja dibahas ini, karena masih banyak lagi ya, kayak reaksi dengan aseton, atau kalau mau dibahas saya bisa, tapi karena mengingat waktu yang singkat ya, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, nanti oratornya ke Dikim. Kita masuk ke reaksi itu aja ya langsung ya, sintesis polipeptida. Mungkin nanti yang lainnya, karena ini waktunya tinggal dikit, aku baru sadar ya, kelamaan tadi menjelaskan di awal. Coba namanya. Sebentar, mana tadi? Sabar teman-teman. Oke. Reaksi sintesis polipeptida. Nah, ini kalau nggak salah bakalan masuk ujian. Jadi makanya aku tadi duluan ini aja. Nah, jadi kita akan membahas terkait asam amino ya. Ini mana asam amino itu memiliki polipeptida jikalau ada asam amino yang satu berasal dengan asam amino yang lain. Jadi kita mengenal struktur asam amino dulu, seperti ini ya, gampangnya COOH ya di sini. Lalu di sini NH3 plus, nah ini bisa min bisa enggak ya. Nah di sini ada R. Nah ini struktur umum asam amino ya. Nah mungkin secara singkat aja buat menghemat waktu. Jadi ada dua asam amino yang akan kita gunakan untuk mensintesis polipeptida atau dipeptida ya. Yaitu ada valin plus lisin, leusin. Cara nulisnya gimana singkatnya? Leu aja lah. Valin plus leusin. Oke. Nah, struktur valin itu sendiri ya H3N COOH CH3 ini valin. Lalu dengan F yang masih. Kalau si leusin strukturnya seperti ini. Jadi ini kan kayak gabung dalam atau luar gitu toh. H3N C ada nggak? C2 C. Nah, seperti itu teman-teman. Ini leusin. Nah, untuk menghasilkan polipeptida, kita akan melakukan beberapa tahapan ya. Jadi yang pertama itu kita menggunakan reaksi pelindung. Nah, reaksi pelindung gugus amino. Nah, sebenarnya tergantung sih kita membuat apa. Contohnya kita membuat valin dan leusin. Ada banyak kemungkinan yang bisa menjadi valin leusin valin, atau valin leusin, valin. Tergantung berapa jumlahnya gitu. Nah, tapi karena di sini akan fokus ke reaksi valin leusin yang menghasilkan leu. Nah, berarti di sini kita akan menggunakan reaksi pelindung amino dulu ya.
karena di depan ya filenya ya. Jadi valin leucin. Iya, betul. Jadi val dulu baru leucin, karena agar si NH3-nya itu menyerang ke sini, dan si COOH dari leucin itu tidak menyerang ke NH3 yang pada val gitu. Jadi kita lindungin ini dulu ya, karena kita membuat reaksinya itu val leucin. Nah, kecuali kalau kita misalkan kita membuat leuval, maka yang akan kita lindungi itu adalah si leucin. COOH-nya. Oh. Nah, jadi fungsi reaksi pelindung gitu ya. Jadi reaksi pelindung yang kita gunakan itu BOC ya. BOC. Jadi secara singkat teman-teman bilang BOC aja. Jadi seperti ini akhirnya reaksinya ya. Harus tutup atas banyak. Apakah produk menunjukkan ligan berpindah ke logam lain? Ligan ke logam. Atom pulsa dong berarti. Kita kecilin dulu ya teman. Kita melihatnya. Ini pindah nggak? Nah, maka ini akan bereaksi dengan reaksi pelindung dulu. Jadi ini BAC ya disebut ya teman. Aku lupa kepanjangan. Bukan lupa sih, tapi lebih buat mempercepat aja sebenarnya. Nanti teman-teman bisa pahami lewat PPT lagi ya. Soalnya senyawa senyawa pelindungnya itu emang dari PPT. Di sini aku hanya menggambarkan strukturnya aja, biar kita bisa belajar mekanismenya. Bentar. Terbuktinya FeCN2O2 kali SCN pindah dari CO ke Fe. Jadi saya gambarkan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sama yang di PPT, maksudnya reaksi pelindungnya, tapi soalnya beda ya. Coba berikan contoh. Jadi pertama-tama si ini yang Cl yang di sini akan terputus ya, karena ini si nitrogen akan menyerang si jauh banget ini. Ada apa tuh? NH ya, NH3 ini sebagai jembatan. Karena ini lebih itu ya, kalau dibandingkan si CLT lebih leaving group ya, lebih leaving group daripada si C karboksilat. Maka yang akan menjadi bungkus pergi adalah C karboksilat. Jadi nanti akan seperti ini, nanti akan menjadi leaving group ya. Ini LG pokoknya. Nah, setelah itu senyawa kita itu akan menjadi orbital dominan disebut logam. Dikatakan fungsinya metal diganti. Ini ada NH, PB, C, COOH, CLB. C. Tapi kan bukan ligan di situ. Nah, senyawa kita ada banyak seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita ada reaksi nukleofilik dan elektrofilik dulu ya. Nah, setelah itu kita akan melakukan reaksi adisi ya. Saya bukan reaksi adisi, tapi ingin memisahkan toluena dari sekitaran ini lah. Ini kan toluena nih. Nah, kita ingin melepaskan ini agar tidak mengganggu reaksi DDC yang selanjutnya. Jadi tahapan ini itu ada 3.
pelindung amino, karboksilat. Jadi kita mengaktifasi gugus. Nah, jadi kalau misalnya kita mau aktivasi gugus, kita melepaskan toluena dulu. Nah, lalu terjadi yang namanya reaksi kondensasi. Jadi biar teman-teman ingat, kalau saya misalkan ingin menghasilkan, sebenarnya tergantung sih ya. Yang berbeda itu hanya gugus mana yang ingin dilindungi. Contohnya kita membuat val leusin, kita melindungi NH-nya dulu. Kalau misalkan deusin, kita melindungi COH-nya dulu. Oke. Nah, setelah itu, ini kita menggunakan reagen ini ya, H2PD. Berikan contoh soal. Akan menghasilkan OH, Tentukan reagen yang bekerja. C, Dikasih tahu dulu. N, H, C, H, COOH, C, 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 C. Nah, setelah itu, ini terpisah ya daripada si toluena tadi. Kita melakukan esterifikasi atau pelindungan gugus karboksilat. Jadi reaksi ini tadi akan direaksikan lagi dengan apa ya, nama BOC ya. Tadi kan BAC, sekarang BOC. Ini mas hubung BOC. Ntar teman-teman. Sepertinya ada kesalahan. dalam. Tentukan bilangan oksida. Oke, bisa. Tentukan bilangan oksidasi COCR. Ini oksidasinya 2+. Muatan nggak sih? CBS. Astagfirullah. Tadi ini CBS ya namanya. CBS atau karbobenzoksi. CBS, CBZ. Nah, ini baru BOC yang buat si asam aminonya. Nah, jadi kita mereaksikan dengan BOC ya. Tadi sudah dihasilkan struktur seperti ini. Kira-kira benar nggak ya? Coba kita cek dulu. Oh, enggak. Sebentar. Ada reaksi satu lagi ya. Oh ya, ini reaksi ini senyawa ini nggak stabil ya karena ada 2 gugus karboksilat. Jadi akan terjadi apa namanya? Hidrolisis. Nah, terjadi hidrolisis, jadi senyawanya akan dipanaskan lagi nanti dengan air dengan suhu yang sangat tinggi. Maka yang ini ya akan copot ya, salah satu di antara inilah pokoknya. Tapi tetap nanti akan copot 1 gugus karboksilat yang akan membentuk gas karbon dioksida. Jadi hasil reaksinya itu seperti ini. CO2 plus NH3 lah, atau NH2 bisa juga. Nanti kita tulis coba COOH, C. Ini H2N. Nah, ini reaksi sampingnya ya, karbon dioksida. Ini namanya reaksi hidrolisis. Maka setelah hidrolisis, kan akan terdapat produk utama ya. Produk utamanya itu ini ya, asam amino ini ya. Nah, kita lindungin lagi ya asam karboksilatnya dengan BOC agar dia bisa diaktifasi nantinya. Dia terbentuklah nanti valin leusinnya. Jadi caranya itu seperti ini. Nggak usah ya, nggak perlu ya. Langsung esterifikasi. Ya nggak sih? Ya, betul. Jadi langsung esterifikasi ya teman-teman.
Jadi reaksinya itu seperti ini. Suruh. Nanti kalau misalnya kita melakukan esterifikasi, kita akan menggunakan apa ya namanya? Kan gini tadi. VOC atau sebentar. Sepertinya ada yang kurang. Nah, benzil ester ya, menggunakan benzil ester. Saya ini bukan benzil ester, kayaknya ada kesalahan deh lagi. CH3 di PPT ada kesalahan juga. Di aku lagi lihat PPT itu, soalnya PPT SOP. Ya, seperti ini kita akan menggunakan ini ya. Ini bukan ini ya, bukan kan di PPT kan tertulis benzil ester ya, soalnya ini bukan benzil ester. Soalnya ini tidak melambangkan ester. Enggak ada esternya. Nah, jadi nanti reaksi yang sudah kita lindungi tadi dengan CBZ ya, akan kita lakukan reaksi esterifikasi untuk mengaktifkan gugus O-nya. Nah, jadi kita lakukan protonasi terlebih dahulu. Bagaimana cara melakukannya? Soalnya kalau teman-teman lihat di PPT itu kurang lengkap ya. Sebenarnya teman-teman, bukan ini. Nah, jadi tadi sudah terbentuk ya reaksi itu, maka kita akan lakukan reaksi esterifikasi. Di mana setelah diprotonasi, maka akan terbentuk, kita protonasi dulu ya, H+, kita gunakan dulu. Nah, kita akan protonasi dulu ya. Soalnya teman-teman, pennya nggak muncul. Oh, muncul ya.
Oke, kita protonasi dulu. CN itu di belakang nggak sih? Yang diprotonasi si Ya berarti itu di dalam. oh bukan. Dong. Kan tadi kan kita bisa menuliskan COH itu Kita cari Fe dan CO. Di mana CN itu 6. 6 kurang 42. seperti ini ya. CO NH 3. FeCN 6 kurang 33. Oh, wait. Yang tadi CO 2. ya, kita protonasi dulu bentar. Betul deh, kita protonasi dulu. Nanti ini tambah H ya. Ini kan airnya lepas terhidrolisis, maka akan terbentuk CH3. Sini ada CH3. CH. Dua, mungkin nggak ada. Reaksinya kan seperti ini. CO. Nah, O yang di sini itu mengikat si C yang di situ. C Ion jangan jelek. dapat ditemukan pada reaksi. Ini harusnya ini tambah Fe ya. Gimana di sini Fe? Benar Fe juga. Fe kan 1. Itu kan benar. Ketemu 1 3. Jadi ini nambah apa yang kurang? Lalu Nah, kali ya Fe berapa sama CO? Ada CO. setelah ini terbentuk, maka kan dilakukan reaksi DDC ya. Nah, jadi reaksi DDC itu nanti akan terjadi akan terjadi reaksi itu apa namanya, mengaktifkan gugus karboksil yang dimana itu dilakukan oleh si DCC ya, atau pengaktif si DCC tadi. Nah, jadi kita akan menambahkan dengan DCC. DCC itu rumusnya N pangkat C pangkat N. CO-nya berarti CO13 jadi Fe12 menjadi Fe13. Seperti ini ya. Jadi nanti C yang di sini akan menyerang si COH. Oh iya, sebelumnya tadi akan terjadi pelepasan ini ya. Lupa lagi. Sebelum di BCCI nanti akan terjadi pelepasan ini. Ini akan lepas dari reaksi reduksi ya, atau penambahan OH. Kita tentuin oksidasi mana, reduksi mana. Ini reduksi. Nanti regernya itu H2 PD, ini reduktor. Ini tidak akan mereduksi si toluena ya, sehingga akan lepas, ikatan yang lama lepas, lalu akan terbentuk gugus karboksil kembali. Oke. Selanjutnya udah. Apa maksudnya?
nanti si OH yang di sini ya, OH yang di sini itu akan menyerang sin karbon yang di sini. Maka karena di sini tangannya 4, maka elektron akan berpindah ke sini sehingga akan terbentuk mekanisme redoks. C C C C COH tiga ya C pangkat 2 N agak susah ya sebenarnya teman-teman, makanya lama ini banyak Lah kok nggak ada sinyal sih? penanya macet emang teman-teman, agak susah, udah panas soalnya tabnya. Ini emang mati kok. Agak lambat. Nah, kata-kata seperti ini maka nanti si leusin tadi akan yang sudah teraktivasi ya Gugus. Si leusin nanti itu akan menyerang si C karbonil yang di sini, maka akan terbentuk val leusin. Mungkin nanti teman-teman bisa cari tahu kembali lagi gimana mekanismenya bisa dipelajari, karena ini pasti bakal masuk di ujian ya, 3 tapi bukan persis sih, tapi kira-kira seperti ini ya. Oke, cukup sampai di sini ya teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan? Mengingat waktu sudah 15.37 ya. Gimana teman-teman, apakah cukup? Oke, nanti mungkin akan lengkapkan lagi gambarannya, nanti bakal pakai GPT aja Bu. Enggak, kok nggak ada sinyal loh. Buat mungkin sekian dari, mungkin selanjutnya itu akan dilanjutkan, selanjutnya itu akan dilakukan tutorial mengenai kimia koordinasi ya. Mungkin teman-teman bisa tetap stay karena di sini ada absensinya. Akan saya bagikan absensi buat SOP dulu, tapi akan sekaligus masuk ke dalam tutorial kimia koordinasi. Kepada Edria dipersilakan. Oke, Dak, terima kasih. Ini langsung aja.